senang, di sana senang. Hari belajar matematika. Diriku senang, dirimu senang. Ayo belajar matematika. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini merupakan hari bahagia untuk anak-anak ibu tersayang ya. Hari ini kita belajar matematika. Ingat ya, matematika itu menyenangkan. Yang kita pelajari adalah pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Perhatikan. Nah, pasti kalian sudah tahu, ini adalah sebuah bilangan pecahan biasa. Lihat ya, yang paling atas ada angka 3, paling bawah ada angka 7. Dibacanya 3/7. Nah, kalau ibu tanya, bilangan 3 biasanya sering disebut sebagai apa ya? Iya, betul. Pembilang. Sedangkan bilangan 7 disebut apa ya? Iya, tepat sekali. Penyebut. Jadi, kalian sudah paham mana penyebut dan pembilang untuk sebuah pecahan. Lanjut. Nah, ibu punya contoh soal. Mari kita bahas bersama-sama. Matematika itu menyenangkan. Nah, lihat ya. Ini adalah bilangan pecahan biasa. Berarti contoh pertama adalah pengurangan bilangan pecahan biasa dikurang dengan bilangan pecahan biasa. Bilangan pertamanya adalah 5/8 dikurang 1/2. Nah, untuk pecahan, penjumlahan atau pengurangan, kalau penyebutnya tadi tidak sama, diapakan ya anak-anak? Pintar. Disamakan dulu penyebutnya. Nah, ini penyebutnya 8 dengan 2. Bagaimana kalau mencari disamakan penyebutnya? Dicari KPK-nya ya. Nah, sekarang ini 8 dikali 1. Kenapa 8 dikali 1? Karena KPK dari 8 dan 2 adalah 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Berarti 8 dikali 1. Dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, bagaimana dengan pembilangnya? Pembilangnya tadi berapa? Penyebutnya tadi 8 dibagi 8 sama dengan 1. Berarti 1 dikali 5. Dan sekarang 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti 4 dikali 1. Sekarang kita lihat hasilnya ya. 1 dikali 5 sama dengan 5. Baru pembilang berikutnya 4 dikali 1 sama dengan 4. Dan penyebutnya 8 dikali 1 sama dengan 8. 4 dikali 2 sama dengan 8.
sudah sama ya penyebutnya. Kalau sudah sama penyebutnya, pembilangnya cuma langsung dikurang. Iya, 5 dikurang 4 sama dengan berapa? Iya benar, 1. Penyebutnya tetap 8. Jadi hasil pengurangan 5/8 dikurang 1/2 sama dengan 1/8. Mudah ya? Pasti kalian bisa. Matematika itu menyenangkan. Ya, sekarang kita belajar contoh yang kedua. Ada soal apa di contoh kedua? Nah, ini soalnya. Sekarang coba perhatikan, ini adalah pecahan apa namanya? Iya benar, ini pecahan campuran. Nah, ini dikurang dengan pecahan biasa. Jadi contoh kedua adalah pecahan campuran dikurang dengan pecahan biasa. Nah, sekarang soalnya 3/4/8 dikurang 1/4. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti tadi ya. Kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya tidak sama ya, berarti harus disamakan dengan cara dicari apanya? Iya, KPK-nya. Sekarang 3/4/8 dulu. Ini bilangan utuh, kita pindahkan saja. 3 taruh sini. Nah, seperti tadi, 8 dibagi 8 sama dengan 1. Berarti 8 dikali 1. Nah, sekarang 8 dibagi 8 1 berarti pembilangnya 1 dikali 4. Bagaimana selanjutnya? Setelah itu kita kurang dengan 1/4. Nah, KPK-nya tadi adalah 8 ya. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Makanya 4 dikali 2. Setelah itu 2 untuk pembilangnya 2 dikali 1. Paham? Ibu ulang. Untuk 4 dikali 2, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, karena tadi hasilnya 2, berarti 2 dikali 1. Taruh di sini ya. Kita lihat hasil selanjutnya. Nah, tadi ada bilangan utuhnya, kita pindahkan dulu, yaitu angka 3. Sekarang kita cari hasil pembilangnya dulu. 1 dikali 4, 4. Dikurang 2 dikali 1, 2. Nah, sekarang penyebutnya 8 dikali 1, 8. 4 dikali 2, 8. Sama ya, penyebutnya 8. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, gampang. Berarti tinggal pembilangnya saja dikurangkan. Bilangan 3-nya tinggal dipindahkan dulu. Setelah itu 4 dikurang 2, 2. Penyebutnya tetap 8. Nah, 2/8 ini kan bilangan genap yang kita bisa cari habis dibagi berapa atau disederhanakan. Jadi caranya kalau disederhanakan 2 dibagi 2 bisa ya. Nah, 8 dibagi 2. Jadi kalau pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga harus dibagi 2. Tidak boleh berbeda. Paham ya? Jadi 2/8 harus sama-sama dibagi 2. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, 3-nya seperti biasa. Kita pindahkan dulu ya, karena dia adalah bilangan utuh. Sekarang 2 dibagi 2 sama dengan 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi hasil pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa bilangan 3, 4/8
dikurang 1/4 sama dengan 3/1/4. Mudah bukan? Ya, matematika itu menyenangkan. Nah, ini ada soal contoh ketiga. Nah, ada apa dengan soal contoh ketiga ya? Mari kita lihat dan perhatikan. Oh, ternyata bilangan pecahannya adalah bilangan campuran dikurang dengan bilangan campuran. Bilangannya adalah 2/3/4 dikurang 1/2/8. Nah, sekarang sama seperti tadi. Penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. 4 dengan 8 berarti KPK-nya adalah 8 karena habis dibagi kedua bilangan ini ya. Nah, sekarang bilangan utuhnya kita pindahkan dulu yang 2 ya. Sekarang 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Paham ya? Kan 8. Tadi KPK-nya udah 8 ya. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya. Nah, sekarang ya, bilangan berikutnya. 1 kita pindahkan dulu. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2/8. Bagaimana selanjutnya? Kita lihat ya. Oh, seperti ini. Bilangan utuhnya kita jadikan 1. 2 dikurang 1. Taruh atau letakkan di dalam kurung ya. Baru ditambah. Nah, sekarang 6 dikurang 2/8. Sudah sama penyebutnya ya. Berarti tinggal 6 dikurang 2. Kita lihat selanjutnya. Yang selesaikan di dalam kurung dulu ya. 2 dikurang 1, 1. 6 dikurang 2, 4. Penyebutnya tetap ya 8. Nah, karena 4 dengan 8 bisa habis dibagi atau disederhanakan, kita cari bilangan yang habis dibagi dengan bilangan tersebut. Contohnya 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Seperti tadi Bu bilang, kalau pembilangnya dibagi 4, berarti penyebutnya juga harus dibagi 4. Tidak boleh berbeda ya. Untuk menyederhanakan bilangan pecahan, kalau bisa habis dibagi berarti pembaginya harus sama ya. Berarti hasilnya 4 dibagi 4 sama dengan 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi hasil pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran bilangan 2/3/4 dikurang 1/2/8 sama dengan 1/2. Mudah bukan? Ya, tentu saja mudah kalau kita paham dan mengerti. Karena matematika itu menyenangkan. Nah, kalian sudah belajar contoh 1 sampai dengan contoh 3. Tugasnya adalah seperti ini. Kerjakan di buku tulis, jangan lupa tulis nama lengkapmu ya. Dan kerjakan dengan teliti, yang rapi dan jelas. Oke? Ya, Ibu harapkan kalian dalam mengerjakan tugas ini, kalian kerjakan dengan penuh semangat dan dengan rasa senang hati. Buatlah matematika itu menyenangkan.
Ya, demikianlah pembelajaran matematika kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.